Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kuliah pada pagi hari ini, mata kuliah evaluasi program. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai lanjutan konsep dasar evaluasi program. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Zodri Adilah sebagai pemateri. Yang kedua, Ana Hanifah sebagai pemateri. Yang ketiga, Haryati Novianto sebagai pemateri. Dan yang terakhir, saya sendiri, Dwi Febri Zakila sebagai moderator. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan evaluasi program. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi program? Menurut Wes, menyatakan tujuan dilakukannya evaluasi program itu ada 4. Yang pertama, menunjuk pada penggunaan metode penelitian. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu program. Yang ketiga, penggunaan kriteria untuk menilai. Yang keempat, kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Nah, secara khusus, tujuan evaluasi program dalam pendidikan ditegaskan oleh Wharton dan kawan-kawan itu ada 5, yaitu yang pertama membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai para peserta didik, menilai kurikulum. Yang ketiga, memberi kepercayaan kepada sekolah. Dan yang keempat, memonitor dana yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki materi dari program pendidikan. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk pengambilan keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dimaknai bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Mungkin itu materi mengenai tujuan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi program yang akan dijelaskan oleh Saudara Vivi. Kepada Saudara Vivi disilahkan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi program. Menurut Scriven tahun 1967, fungsi program ada 3. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi biasanya dipakai untuk perbaikan dan pengembangan suatu kegiatan sedang berjalan. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu evaluasi biasanya dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari mereka yang terlibat. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnostik sebuah program. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vivi yang telah menjelaskan.
Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat evaluasi program yang akan dijelaskan oleh Saudara Ana. Kepada Ana disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang syarat evaluasi program. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, penelitian harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang kinerja dari objek yang dievaluasi. Yang ketiga, agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi. Yang keempat, menggunakan standar kriteria atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan. Yang kelima, yaitu kesimpulan atau hasil penelitian yang digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Yang keenam, agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagaimana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen sampai pada indikator dari program evaluasi. Yang ketujuh, standar kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil. Terima kasih kepada Saudara Ana. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai jenis evaluasi program yang akan dijelaskan oleh Saudara Zadri. Kepada Zadri disilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis evaluasi program. Untuk jenis evaluasi program memiliki 3 jenis evaluasi. 1. Evaluasi input, 2. Evaluasi proses, 3. Evaluasi hasil. Untuk evaluasi input, memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam suatu pelaksanaan program. Dan untuk evaluasi proses, memfokuskan diri pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien peserta program dan staf pelaksana. Dan untuk evaluasi hasil, evaluasi ini diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak overall impact dari suatu program terhadap penerimaan layanan resipien. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zadri yang telah menjelaskan. Mungkin sekian materi dari kami. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.